Ya Bu Yus, selamat siang Bu Yusi, mungkin kita udah bisa mulai ya, sudah jam 2 siang. Oke, baik. Sudah pada kumpul semua ya, Miss Windy? Sudah, Miss. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Selamat siang semuanya, para peserta webinar untuk siang hari ini. Ya, perkenalkan saya Yusi Novitasari. Saya adalah Kepala Jurusan untuk Jurusan Multimedia di SMK Pinas Jaka Sampurna. Terima kasih atas kehadirannya. Kepada pembicara kita, ada Miss Reta Ferti Dianina. Ya, mungkin bisa perkenalan nantinya ya. Oke, baik, sebelum kita mulai, mungkin kita sebaiknya berdoa dulu ya, supaya acara webinar kita bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke, kepada semuanya, berdoa kita mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Para peserta hari ini, ya, seperti yang diinfokan sebelumnya bahwa pada siang hari ini kita akan belajar ya mengenal voice over, ya, teknik pernafasan dan cara baca naskah. Dan nanti akan disampaikan oleh Kak Eleta Tertidianina. Ya. Dia adalah voice over talent and co-founder Suara Team. Ya, mungkin nanti lebih jelasnya Kak Eleta akan memperkenalkan diri dan menceritakan ya apa saja pengalaman yang sudah didapat. Oke, para peserta untuk hari ini, selama proses seminar ya, mungkin diharapkan ada keaktifan ya dari partisipasi. Kalau misalkan nanti ada sesi untuk praktek ya, sepertinya ada seperti apa ya Kak Elita ya, nanti akan disampaikan oleh beliau ya, bagaimana praktek mungkin terkait dengan voice over ini, dan nanti di akhir pematerinya akan diadakan sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta bisa nanti bertanya ya terkait dengan materi yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Baik, kepada Kak Elita mungkin bisa dimulai. Persilakan. Ya, Elita. Bentar ya, mungkin ada sedikit masalah dengan teknisnya. Menunggu sebentar. Aduh. Sepertinya ada gangguan, mohon maaf sebentar ya. Sambil menunggu. Ya, Pak Elita sedikit gangguan. Sebentar. Bagi para peserta ya, di chat disampaikan untuk para peserta yang belum melakukan registrasi, dipersilahkan ya. Oke. Yang belum registrasi silakan ya, diklik registrasi yang ada di chat ya. Dipersilahkan.
mohon maaf sebentar ada sedikit kendala ya. Silakan registrasi dulu ya. Sambil menunggu ya. Mungkin dari para peserta di sini ya, ada yang mungkin sudah punya pengalaman ya menjadi voice over atau memang belum sama sekali. Ya, ini saya lihat ada beberapa yang dari siswa di SMK, ada juga yang dari luar, bahkan ada yang dari mahasiswa di luar Halo, Kak. sepertinya ya. Ya, sorry. Oh ini, Kak Aletanya boleh di-info? Oh, udah masuk lagi. bergabung. Soalnya tadi Suaranya dia belum iya, soalnya kedengaran. tadi dia Iya. sempat left terus belum masuk. Kak Aleta, Makasih ya, Udah Kak. terdengar? Oke, sudah terdengar. Ya, maaf banget tadi udah oke agak tadi. trouble. Oke. Thank you ya, Kak. Apa? Ya, sama-sama. Ini kita semua sudah ada di sini, Kak Aleta. Ya. Ini ada banyak nih beberapa apa namanya beberapa audiens kita ini ada yang dari siswa SMK, ada yang mahasiswa juga, bahkan mungkin ada yang juga di praktisi sepertinya begitu. Ini kayaknya saya tidak bisa menyapa satu-satu ya, beberapa sih saya melihat siswa saya dari sini nih. Ya, tapi ada juga yang dari beberapa mahasiswa di beberapa perguruan tinggi nih, saya juga kenal beberapa nih ada yang mungkin bisa akan interaktif ya. Harapan kita semua sih materi ini akan bisa sangat bermanfaat ya, Kak Aleta, betul begitu ya. Ya sedikit mungkin sebelum mulai mungkin kita sedikit ini ada gambaran gitu ya. Yang belum tahu sama sekali istilah voice over gitu kan ya. Kan bisa jadi gitu karena sebelumnya mungkin kita mendengar istilah daber gitu ya. Sama nggak sih seperti itu? Ya, mungkin nanti Kak Aleta bisa menjelaskan. Dan saya sih berharap selama kegiatan webinar ini ada apa ya interaksi yang bisa langsung dilakukan gitu. Jadi misalkan nanti Kak Aleta kasih contoh, terus teman-teman di sini semuanya pada ikut gitu ya. Atau mungkin bisa tahu feedback langsung dari hasil webinar ini gitu. Jadi manfaatnya bisa langsung berasa gitu kan ya. Nah harapannya seperti itu Kak Aleta ya kan. Dan di akhir nanti kita buka sesi tanya jawab. Pastinya akan lebih seru ya kan. Karena sudah mencoba dan tahu nih. Kemudian kalau kira-kira nih di dunia industri saat ini ya voice over itu gimana sih prospeknya gitu karena ini ada juga yang dari SMP nih. Nah saya lihat nih ada dari SMP. Nah iya kayaknya mungkin biar lebih tertarik ya kan kira-kira nanti mau apakah memang ini salah satu hobi ya kan atau mungkin yang menjadi anak-anak mungkin dari kecil itu kan sering lihat film-film animasi ya kan. Terus kemudian dia pengen ikutan ini, saya pengen nih karakter suara si tokoh yang dia idolakan gitu. Nah ini ada nggak sih apa namanya peluang gitu ya? Kalau misalkan kita lihat anak-anak sekarang itu kan kalau diajari matematika di kelas nih cerita sedikit nih ya kalau di sekolah itu pada kayaknya udah pusing kepalanya. Untung kepala sekolah SMK saya itu adalah guru matematika tidak ada di sini ya, nanti pasti akan matematika itu sekarang ini agak dihindari sama anak-anak. Ya ini sedikit cerita nih Kak Aleta ya kan. Tapi kalau udah dibilang tentang bagaimana nih membuat konten video itu lebih menarik daripada dia harus menghitung rumus-rumus. Nah ini kayaknya voice over ini kan bisa memberi sedikit gambaran nih bagi yang mungkin tidak suka dengan pelajaran eksak ya kan. Ini salah satunya saya sebagai kajian multimedia nih sambil promosi nih ya. Di multimedia saya kalau udah matematika pusing Bu Yusi pusing. Tapi kalau udah bilang ayo bikin video yuk, kita bikin animasi yuk, kita bikin iklan yuk. Nah, itu kayaknya sangat antusias. Nah ini mungkin Kak Aleta bisa ya kasih gambaran kan ini ada berapa ini target audiens yang memang nantinya mungkin akan mengikuti jejak Kak Aleta dan bisa bergabung di SMK Tunas Jaka Sampurna pasti. Ya oke. Silakan Kak Aleta. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Yusi, Novitasari, dan juga buat SMK Tunas Jaka Sampurna ya yang udah mengadakan webinar ini tentunya. Jadi kita semua di sini bisa belajar ya. Walaupun misalnya di masa pandemi ini, tapi jaga jarak, tapi untuk belajar bisa di manapun dan kapan. Oke, saya mau memperkenalkan diri dulu teman-teman. Panggilnya teman-teman aja ya, biar lebih dekat. Jadi nama saya Aleta.
bisa dipanggil Leta atau Kaleta juga boleh, Leta aja juga boleh. Jadi saya sebagai voice over talent dan juga sebagai co-founder Suarain, nanti Suarain itu apa? Nanti di akhir juga bakal saya jelaskan juga gitu ya. Dan cukup ramai ya ternyata webinar kali ini, nggak nyangka juga bakal antusias teman-teman untuk belajar dan sharing lebih tepatnya ya untuk voice over ini tuh cukup besar gitu. Dan siang ini kita akan lebih banyak bercerita jadi teman-teman. Sebenarnya kita lebih banyak bercerita dan praktek sebenarnya supaya bisa lebih seru ya. Jadi kalian juga nggak cuma dapet teorinya aja, tapi kalian juga bisa untuk kita sama-sama belajar prakteknya kayak gitu. Karena sesuai judulnya nih mengenal voice over ya, mengenal voice over. Jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa aja sih teknik dasar yang harus kita tahu nih soal voice over gitu, atau setidaknya tahu dulu deh dan kenalan dulu sama dunia voice over tuh gimana kayak gitu. Ya aku mau share screen dulu ya sebentar. Sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Nah, teman-teman, aku sering banget nih untuk dapat pertanyaan ya dari teman, dari orang-orang lain juga gitu. Gimana sih mau jadi voice over tuh? Gimana sih aku mau banget nih untuk belajar voice over? Caranya tuh kayak gimana gitu ya? Banyak banget ada pertanyaan itu. Mungkin gak cuman saya dapat pertanyaan itu, tapi saya juga dulu waktu awal memulai itu juga sering banget tanya-tanya kayak gitu. Gimana ya caranya untuk jadi seorang voice over gitu? Apa ya yang harus dilakukan dulu gitu? Dan terkadang nih apa yang ada di benak kita teman-teman, atau misalnya yang kita pikir pertama kali, kita tuh sebenarnya tahu kok kalau kita tuh bisa sebenarnya untuk apa ya, melakukan sebagai voice over gitu. Tapi yang sebenarnya membuat kita tuh kayak nggak tahu harus ngapain itu karena kita kurang pede aja untuk mulai gitu. Jadi aku bisa bilang kalau misalnya teman-teman di sini nih yang lagi ada pertanyaan itu hari ini, gimana sih caranya untuk menjadi seorang voice over gitu ya. Nah, ini waktu yang tepat banget. Siapa tahu nih setelah selesai dari webinar ini, tadi kata Ibu Yusi juga, kita semakin pede nih untuk bisa menjadi seorang voice over. Karena sebenarnya semua orang tuh bisa kok untuk jadi voice over. Cuman memang harus banyak latihan, harus banyak untuk mau coba, mau belajar kayak gitu ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu dong, di sini siapa sih yang udah pernah jadi seorang VO talent atau udah bekerja di dunia voice over? Dia ada belum nih? Kalau misalnya minimal udah pernah coba deh untuk isi suara suatu karya gitu. Nggak harus punya klien dulu terus kita baru bisa voice over, tapi sebenarnya kita tuh bisa coba kok dari misalnya kalian suka nonton film kartun gitu ya, film Doraemon, film apalagi gitu. Banyak ya, itu kalian bisa coba tuh untuk isi suaranya gitu, iseng-iseng gitu. Nah, jadi sebelum kita tahu mau pengen jadi voice over nih, kita harus tahu dulu sebenarnya definisi voice over itu apa sih, ya. Di sini voice over itu adalah suara latar ya teman-teman, suara latar yang menjelaskan atau mentransfer isi dari sebuah konten audio kayak gitu. Dan ini konten audio visual untuk keperluan tertentu gitu. Nah, voice over ini itu biasanya ditujukan untuk bisa menyampaikan pesan dari sebuah produk atau brand gitu yang disuarakan ya. Nah, jadi ada tujuannya kenapa sih seorang voice over itu dia mau untuk apa ya? Mau untuk disampaikan nih pesannya dari si brand ini, pasti ada alasannya gitu. Nah, penjelasan lebih mudahnya nih aku jelas itu adalah menyuarakan suatu naskah ya yang ditulis oleh seorang scriptwriter. Jadi yang menulis naskahnya itu bisa kita sebut sebagai scriptwriter atau copywriter gitu. Dimana naskah itu
pasti punya tujuan dong gitu. Kenapa sih naskah itu dibuat gitu ya? Nggak semata-mata cuma menulis aja, enggak gitu. Kenapa sih harus disuarakan gitu? Nah, biasanya untuk meningkatkan penjualan kalau di sebuah brand gitu, atau misalnya untuk memperkenalkan brand itu juga bisa, atau bisa juga sebagai hiburan aja nih teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman suka ngelihat di iklan gitu ya, di iklan TV atau iklan radio deh, kalian sering banget untuk mendengar misalnya iklan Telkomsel atau misalnya iklan suatu bank gitu ya, Bank BRI lah sebut aja misalnya, dia punya program terbaru nih untuk nasabah baru. Nah itu ada peran voice over di situ untuk menyampaikan pesannya nih, ini loh Bank BRI lagi ada promo nih untuk nasabah baru gitu. Dan itu disuarakan supaya supaya lebih menarik, supaya lebih nyampe nih ke orang-orang dengan bahasa yang sudah dibuat oleh seorang scriptwriter seperti itu. Dan naskah ini tuh disuarakan oleh seorang voice over talent. Kita sebutnya sebagai voice over talent atau voice over artist kayak gitu. Jadi cukup jelas ya di sini. Kalau misalnya kita lihat nih rangkaian pekerjaannya tuh nggak cuma voice over sendiri yang bekerja, tapi ada juga orang-orang di balik itu yang mendukung, kayak scriptwriter tadi, copywriter, terus juga ada juga voice over artisnya, voice over talentnya seperti itu. Jadi itulah definisi dari voice over sendiri teman-teman. Semoga cukup jelas ya yang ini ya. Jadi udah cukup tahu nih kalau misalnya mau jadi voice over, oh aku udah tahu deh voice over itu apa gitu. Nggak cuma sekedar tahu kalau voice over itu yang isi suara gitu ya, enggak ya, tapi lebih dari itu dia punya peran yang sangat besar, yaitu untuk menyampaikan sebuah pesan teman-teman ya. Nah, di sini kenapa aku bilang bahwa kita harus percaya diri dan berbanyak challenge teman-teman. Ibaratnya nih, kalau misalnya kita mau mulai untuk voice over, kita kan harus mau buka mulut ya teman-teman. Minimal kita mau buka mulut gitu, buka suara gitu. Kalau misalnya kita udah mau ngomong aja kita malu, ya akan sulit gitu. Gimana kita bisa menyampaikan sebuah pesan dari naskah tersebut kalau misalnya kita mau buka A, I, U, E, O-nya aja kita malu gitu. Jadi harus dimulai dulu dengan percaya diri nih. Kalau misalnya udah aku mau jadi seorang voice over, ya udah sikat aja gitu. Yang penting setelah kita percaya diri nih, kita mulai mau belajar, kita mau buka diri kita untuk baca-baca tentang arti voice over, kita mau untuk berbanyak challenge. Coba deh kalian ikut challenge yang ada di media sosial. Aku yakin banget peserta-peserta ini pasti kalian aktif banget deh di media sosial ya. Apalagi sekarang tuh media sosial seperti misalnya TikTok, Instagram, itu banyak banget loh teman-teman yang dimana ada challenge-challenge-nya voice over challenge. Jadi kalau misalnya kita main media sosial nggak cuma scroll aja ya, tapi kita juga bisa mengembangkan diri di situ. Kita bisa juga buat karya di situ. Siapa tahu menang, ya kan kalau di challenge-nya jadi itu bonus gitu. Jadi kalian bisa tuh untuk ikut cari aja di searching-nya misalnya voice over challenge. Nah itu kalian eksplor diri kalian gitu. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya kalau voice over sendiri tuh ada di mana aja sih kayak gitu ya teman-teman. Voice over itu tuh bisa ditemuin di mana aja sih. Nah, banyak ya teman-teman, kalau misalnya aku bisa bilang dan hampir di seluruh karya itu tuh membutuhkan voice over gitu. Kalau misalnya kita lihat nih, yang pertama adalah film. Nah, teman-teman pasti senang banget kan nonton film ya, apalagi yang sekarang kita juga dari rumah aja ya kan, sekolahnya dari rumah aja, kerjanya dari rumah aja, bisa tuh untuk kita nyari hiburan untuk nonton film. Nah, di film ini teman-teman peran voice over juga diperlukan banget gitu. Cuman bedanya dari semua media yang ada ini itu berbeda-beda perannya gitu, berbeda-beda dalam artian apa ya? Yang dibutuhkan itu beda. Kayak misalnya film nih, film itu diperlukan banget voice acting-nya gitu. Kenapa? Karena dia nggak cuma membaca skrip atau membaca naskahnya aja, tapi dia juga harus menghidupkan karakter yang ada di dalam film kayak gitu. Sama dengan animasi atau kartun. Kayak misalnya kalian nonton Doraemon ya, Doraemon, Nobita dan Shizuka, pasti kalian tahu lah itu ya. Ketika kita nonton itu, kalau bayangin deh, kalau misalnya Doraemonnya ngisi suara, dia ngomongnya biasa aja gitu, nggak ada uniknya gitu, pasti juga orang nontonnya juga males gitu kan.
Di situ kita harus tahu nih, sebenarnya karakter dari si A nih gimana sih, karakter dari si B gimana sih gitu. Nah, disitulah peran voice over untuk kita bisa menghidupkan karakter tersebut dari sebuah suara seperti itu, ya. Nah, yang ketiga itu adalah iklan. Kalau misalnya iklan, kalian juga bisa lihat ya, kayak misalnya banyak ya kalau misalnya iklan tuh jingle juga termasuk, terus juga ada juga misalnya iklannya yang dia membutuhkan suara yang lembut gitu. Biasanya dibutuhkan untuk storytelling gitu. Kalau storytelling itu dibutuhkan suara yang deep gitu. Deep dalam artian ketika orang dengar itu orang tuh bisa merasakan emosinya ke bawah nih gitu. Nah, itu sebenarnya peran voice over tuh di situ teman-teman. Jadi gak cuma baca naskah tapi memainkan peran di situ seperti itu. Game juga ya, kalau kalian main Mobile Legends ya pasti kalian main juga. Itu kan banyak ya, dari setiap karakternya itu pemainnya itu pasti ada suaranya yang beda-beda. Dan dari suara itu kalian bisa ngebayangin nih, pemain yang ini suaranya gede gitu ya, jadi dia sebenarnya pemain yang kuat kayak gitu. Nah, itu dari situ kan bisa kalian bayangin ya kayak gitu. Jadi serunya tuh seperti itu. Terus company profile itu biasanya juga digunakan oleh sebuah perusahaan, teman-teman, sebuah perusahaan untuk dia bisa memberikan image kepada perusahaannya gitu. Nah, di sini juga biasanya dibutuhkan juga suara-suara yang punya medium tone. Medium tone itu nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah gitu, enggak, tapi yang berwibawa, yang wise gitu. Jadi ketika orang denger tuh kayak wah, kebayang nih perusahaannya gitu, perusahaannya baik misalnya gitu, profesional juga kayak gitu. Dari suara aja orang udah bisa menggambarkan sebuah brandnya itu seperti itu. YouTube channel juga ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sering banget nonton YouTube, ada banget orang-orang yang sekarang udah mempunyai banyak karya di YouTube dengan cara memberikan informasi kayak misalnya kalau di TV dulu teman-teman sering banget nggak sih nonton on the spot ya. Sekarang di YouTube ini banyak banget yang kayak gitu. Misalnya rekomendasi film terbaik 2021. Nah, itu tuh orang udah bisa loh bikin di YouTube, dan voice over itu juga diperlukan di situ gitu untuk membawakan informasi tersebut gitu. Berita juga, audiobook juga seperti itu. Sekarang orang kalau misalnya baca buku ya cuma dia baca aja gitu, tapi udah bisa cuman mendengarkan aja, dibacain, ibaratnya kayak didongengin aja, itu juga udah bisa. Voice over juga ada di situ gitu. Dan bahkan sampai customer service itu juga membutuhkan juga gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bisa dibilang voice over ini sangat luas banget sih gitu, sangat luas dan dibutuhkan oleh hampir semua media gitu. Kenapa? Karena ya memang pentingnya di situ untuk menyampaikan pesan atau naskah dari naskah itu seperti itu ya. Di sini semoga tidak bingung ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya selama penjelasan ini teman-teman ada yang mau tanya, itu langsung aja untuk tanya di di grup di chat ya. Nanti teman-teman bisa lihat seperti itu. Sebentar ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, dari semua ini yang tadi udah saya jelasin, kalau misalnya bukan hanya bersuara aja ya teman-teman yang dapat duit. Kalau misalnya kita ngelihat bahwa di voice over ini kita cuman pengennya dapat duit aja, itu coba disingkirin dulu gitu. Karena sebenarnya untuk kita bisa semakin naik level lagi, untuk kita bisa semakin keren lagi nih di dalam voice over, itu perbanyak challenge dulu aja gitu. Yakinlah ketika kita perbanyak challenge, kita banyak latihan, itu pasti kita bakal dapet lah nanti rezekinya kayak gitu ya. Oke, saya kita masuk ke skill dasar ya teman-teman. Skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang voice over nih teman-teman. Jadi kita sekarang masuk ke prakteknya dan juga teorinya ya. Jadi semoga nggak cuma teori aja tapi juga harus bisa prakteknya ya. Nah, skill dasar yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang voice over itu adalah
dapat mengatur tempo teman-teman ya. Jadi temponya nggak terlalu cepat juga, nggak terlalu lambat juga, atau intinya kita bisa menyesuaikan lah dengan naskah itu. Maunya gimana sih naskah itu? Maunya dibawakannya seperti apa sih kayak gitu. Tempo tuh kecepatan ngomongnya gitu. Atau yang lambat nih. Jadi nanti bisa dicoba lah ya. Terus yang kedua adalah pelafalan yang jelas teman-teman. Pelafalan yang jelas itu kalau misalnya bayangin misalnya seorang voice over aja dia buka mulut aja pelit gitu ya, atau misalnya untuk ngomong A, B, C atau A, I, U, E, O aja nggak jelas gitu. Gimana pesannya bisa nyampe ya kan? Jadi pelafalan yang jelas itu juga perlu banget diperhatikan oleh seorang voice over. Jadi nggak salah juga kalau nyebutin juga teman-teman gitu. Karena kalau kita salah menyebutkan juga dari naskah yang ada itu juga fatal juga akibatnya gitu ya. Terus yang ketiga adalah memiliki intonasi yang tepat. Intonasi yang tepat, mau intonasi itu misalnya intonasinya mau tinggi atau intonasinya mau rendah atau intonasinya mau yang medium gitu. Jadi itu yang diperlukan juga gitu, sesuai naskahnya juga ya. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan dan tahu karakter suara nih gitu. Biasanya banyak banget teman-teman yang nanya juga, Kak, gimana sih caranya menentukan karakter suara gitu ya? Gimana sih kita tahu karakter suara kita gimana? Kita nggak pernah bingung nih menggambarkan karakternya gimana gitu. Nah, teman-teman bisa kayak misalnya gini, kita bakal tahu karakter suara kita itu ketika kita banyak latihan ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru latihan sekali, ya pasti nggak tahu karakter suaranya gimana. Itulah kenapa coba banyakin latihan dari berbagai jenis naskah, dari company profile, dari iklan, dari apalagi ya, audiobook misalnya, atau dari dialog kayak gitu. Jadi dari situ kalian akan menemukan kok karakter suaranya kayak gimana. Misalnya kayak contohnya aku ya, ketika waktu pertama kali masuk voice over itu aku nggak tahu nih jenis karakternya apa, karena kalau ngomong biasa kayak gini ya udah kayak lebih ada cemprengnya sih sebenarnya ya kalau ngomong biasa gitu ya. Tapi ketika kita coba dengan teknik voice over, terus aku mulai latihan juga, mulai dapet nih ternyata lebih cheerful gitu, lebih pembawaannya yang semangat, lebih pembawaannya yang muda, yang young gitu. Nah dari situ dia udah mulai kelihatan. Terus tone-nya juga ternyata lebih ke high tone, dalam artian aku lebih bisa suaranya yang dari medium ke tinggi gitu. Kalau misalnya gitu kalau misalnya aku sendiri ada susah gitu, kayak ngomong tuh susah gitu. Jadi harus banyak praktek juga teman-teman gitu ya. Nah dari skill dasar yang harus dimiliki ini ada dua yang sebenarnya teman-teman juga perhatiin gitu ya. Semuanya ini dari yang tempo, hafalan, intonasi, terus juga menciptakan karakter suara ya. Itu sebenarnya teman-teman harus tahu dulu nih teknik olah napas dan membaca naskah dengan benar, teman-teman ya. Nah yang pertama adalah olah nafas ya teman-teman ya. Kalau misalnya nafas ini tuh sebenarnya sangat penting sih, dan dasar banget untuk teman-teman bisa memulai voice over gitu. Karena nggak selamanya ya teman-teman kita tuh dapat naskah yang pendek gitu. Mungkin kalau misalnya naskah itu pendek ya bisa diatur gitu nafasnya. Tapi bisa jadi nih teman-teman suatu saat nanti dapat kesempatan untuk mengisi YouTube nih, channel YouTube seseorang gitu, atau channel YouTube yang naskahnya tuh panjang gitu. Nah, disinilah sebenarnya peran untuk kita bisa mengolah nafas itu diperlukan. Jadi olah nafas ini itu diperlukan supaya suara itu bisa lebih panjang gitu teman-teman, dan nggak kayak tersengah-sengah gitu, tapi tetap konsisten gitu ya. Minimalisir juga tersengah-sengah, apalagi diputus di tengah jalan gitu. Jadi kalau misalnya enak banget misalnya satu naskah gitu ya, kita mau ngomong gitu, terus gitu nafas aku habis ya bisa kayak gitu teman-teman. Tapi harus tahu dulu naskahnya berapa, terus teman-teman coba dengan mengolah nafasnya gitu. Nah gimana tuh cara olah nafasnya ya, bisa dipelajari teman-teman gitu ya.
Yang pertama, jadi kalau teman-teman sambil dengerin webinarnya dan teman-teman mau sambil melakukan juga boleh banget ya. Jadi bisa melakukannya di tempat kalian masing-masing. Yang pertama itu sebenarnya untuk kita bisa ngomong dengan nafas yang baik, teman-teman bisa latihannya berdiri. Atau misalnya kalau teman-teman berdiri dulu, kalian bisa berdiri kayak gini, tapi badannya tegak. Jangan bungkuk gini, karena kalau bungkuk gini bayangin aja, ya sempit gitu ya, untuk nafas aja kayak susah gitu. Jadi kalian harus tegak, terus relax aja, bukan tegak yang kaku, tapi relax aja gitu. Relaxkan diri, terus kalau misalnya sambil berdiri, teman-teman bisa juga jarak kedua kaki itu agak renggang gitu. Jadi nggak usah yang kayak kita mau baris-baris ya teman-teman, tapi biasa aja, pokoknya direlaksin aja. Terus tangan ini diletakkan di samping paha, tapi jangan ngepel, jangan kayak baris juga, tapi ya udah relax aja biasa, tapi di samping ini. Nah, terus kalian mulai tarik nafasnya perlahan-lahan dengan hitungan. Biasanya hitungannya itu sampai 8 teman-teman, gitu ya. Jadi kalian bisa misalnya ya, aku coba itu, kalian coba ya tarik nafasnya pelan-pelan. Nanti setelah ditarik nafasnya, nafas itu disimpan di perut. Gimana kan cara nyimpan nafas di perut ya? Nah, tandanya itu dengan perut kalian itu kayak kaku gitu, keras gitu. Jadi disimpan di perut. Terus nanti kalian lepaskan perlahan-lahan nafas itu dengan ngomongnya pelan aja, kayak huruf S tapi disis gitu ya. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Bisa sambil dipraktekin, oke? Jadi duduk yang relax. Terus ini juga boleh. Kalau secara ini duduk nih. Berdiri boleh, duduk boleh. Tergantung kondisi ya. Tapi lebih baik berdiri. Nah, terus kayak gitu kalian ya boleh. Nah, terus kalian tarik nafasnya, saya itu sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simpan di perut sampai perutnya kencang. Terus dikeluarkan dengan mendesis. Nah, pelan-pelan aja ngeluarinnya gitu. Itu kalian lakukan berulang kali bakal enak banget teman-teman. Gitu. Dan itu pasti mungkin pertama-tama akan susah ya untuk kita mau melakukan voice over, tapi harus simpan dulu dari perut atau oksigen di perut gitu. Tapi itu pasti akan kalian langsung bisa deh kalau misalnya ini dilakukan terus tiap hari konsisten gitu ya. Dan gak cuma desis aja, tapi kalian juga bisa pakai R. Jadi gitu. Jadi ngeluarinnya tuh gitu. Supaya apa? Itu juga mengolah untuk mulut kita juga gitu teman-teman. Jadi ketika misalnya ngeluarin nafasnya itu nggak cuma tapi gitu. Itu enak banget sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah coba itu berulang kali ya. Jadi coba ya latihan terus ya ini di rumah ya gitu. Supaya ngomongnya itu nggak dari tenggorokan atau nggak dari hidung ya teman-teman, tapi juga dari suara di perut. Karena itu nanti bisa membuat suara kita jadi lebih bulat teman-teman. Gitu, lebih enak untuk didengar kayak gitu ya. Oke, selanjutnya, yang selanjutnya adalah di sini membaca naskah dengan benar ya teman-teman. Jadi untuk kita membaca naskah dengan benar ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah artikulasi. Artikulasi ini memang sangat ini disebut sebagai senam vokal teman-teman. Misalnya teman-teman praktekkan ilmu ini mungkin di sekolah ya atau dimanapun pasti kalian udah tahu sih di sini. Senam vokal ini itu kayak gini. Jadi kalian biasain aja ngomong untuk A, I, U, E, O, tapi semua kali harus gerak teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk ngomong A, I, E, O-nya ini tuh dari pipi sampai dari mulut itu tarik semua. Gak apa-apa ini jelek teman-teman ya. Yang penting tuh itu apa ya suara kalian tuh nanti ketika kalian ngomong itu artikulasinya jelas gitu. Ya, juga kalau kita jadi seorang voice over juga bilang ya teman-teman nggak usah malu, pokoknya
ngomong aja kan sambil coba juga di rumah ya. Jadi a i u e o a i u e o. Nah itu diulang-ulang sampai cepat gitu ya. Jadi dari kalian lambat a i u e o terus kan jadi cepat a i u e o a i u e o gitu. Nah, itu juga melatih ekspresi juga teman-teman seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa juga dengan caranya adalah kalian buka mulut nih lebar-lebar. Ya, tapi dalam keadaan menguap. Oke, buka lebar, terus tegangkan dan melebarkan rongga-rongga mulut kamu ya. Oke, dibuka aja gitu. Nah, habis itu mulut kamu dalam keadaan tutup, tapi kita kayak ngelembungin mulut, terus pindahin hidungnya itu kayak gini teman-teman. Kalau kalian bisa lihat aku di layar, kayak misalnya jadi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke kanan, ke kiri, ke depan gitu. Supaya apa? Supaya nih otot-otot di wajah itu semakin relax gitu untuk kita bisa ngomong gitu. Karena kalau misalnya kita udah isi naskah nih teman-teman, isi suara suatu naskah, dan itu apalagi naskahnya juga panjang atau memerlukan ekspresi ya atau voice acting, itu pasti ada deh waktu dimana kita belibet untuk ngomong. Belibet tuh ya tiba-tiba kita ngomong senam jadi senam, nggak ada nya kayak gitu. Jadi itulah gunanya untuk kita latihan artikulasi gitu teman-teman ya. Jadi bisa kayak gitu, atau misalnya kalian juga bisa nih menggerakkan mulut itu kayak ngunyah ini tapi semuanya tergerak gitu. Pokoknya semua muka tuh harus gerak, semua dari pipi, dari hidung, dari mata ya, dari mulut harus gerak gitu. Kayak gitu ya. Nah, tadi aku bilang juga mengatakan huruf vokal a, i, u, e, o sambil kalian juga a, i, u, o. Nah, itu juga harus secara hentakan gitu. Itu juga melatih dia untuk artikulasi atau vokalnya tadi. Ya. Terus yang kedua itu adalah mengatur tempo nih teman-teman saat membaca gitu. Nah, mengatur tempo saat membaca ini biasanya kalau misalnya kalian udah mulai ada di dunia voice over, ada beberapa klien yang dia minta untuk temponya cepat ya mbak misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama suatu klien atau brand yang mereka membutuhkan jasa voice over kalian juga harus tanya nih teman-teman, butuh temponya seperti apa. Kalau misalnya dia butuh temponya cepat, kalian harus bisa menyesuaikannya dengan kata-katanya itu yang ada naskah. Kalau dia minta temponya lambat, itu juga kan harus disesuaikan kayak gitu. Jadi tempo ini sebenarnya bakal diperlukan banget sesuai dengan jenis naskahnya juga gitu teman-teman. Kalau misalnya dia naskahnya lebih ke company profile, biasanya tempo yang dibutuhkan bukan cepat ya, tapi lebih menghayati, jadi lebih lama dan ada temponya gitu. Itulah kenapa ya teman-teman ketika kita mau voice over jangan buru-buru untuk Oke, aku siap untuk voice over gitu. Enggak gitu, tapi baca dulu naskahnya, pahami dulu ini naskahnya tuh mau ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Terus ketika mau disuarakan harus kayak gimana ya karakternya gitu. Jadi banyak banget faktor yang harus kita tahu dari si naskah ini gitu. Jangan sampai ketika kita dapat suatu naskah dan kita cuma ngebacain aja gitu. Tapi kita juga harus tahu karakter yang dibangun itu seperti apa, terus suara yang mau dihasilkan itu harus seperti apa kayak gitu ya. Terus intonasi atau penekanan yang tepat. Ketika misalnya kalian ketemu suatu naskah dialog gitu ya, ini posisinya dialognya ini adalah orang marah gitu. Tapi kalian ngomongnya misalnya cepat kau pergi misalnya gitu ya. Tapi itu kan cuma cepat kau pergi. Nggak kelihatan kan sebagai dia itu sebagai marah gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian tahu cepat kau pergi, oke, berarti kalian harus menyimpan emosi dulu nih gitu. Sama seperti acting ya, makanya kenapa ada namanya voice acting gitu ya. Kita harus guling dulu emosinya, terus kita bisa bayangin nih kalau orang yang lagi marah itu gimana ya nadanya misalnya, bisa dengan cepat kau pergi gitu, atau lebih berat ini suaranya gitu, cepat kau pergi misalnya gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan lempeng gitu ya kalau misalnya ngomong intonasinya ada rendah, ada tinggi gitu. Atau misalnya ada dialog yang dimana
dia ini seorang ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu yang ngasih tahu anaknya, misalnya, nah, ayo belajar, ya. Tapi di situ dia kan sebagai seorang ibu yang mengayomi, ya. Nah, nggak bisa kita pakai intonasi tinggi, jadinya jadi ibu-ibu yang ngomel nanti kan, jadi kayak, nah, ayo belajar, di situ gitu kan, jadi nggak enak ya. Tapi kalau misalnya di situ karakternya adalah dia seorang ibu-ibu yang mengayomi, yang sabar sama anaknya, ya udah berarti intonasinya harus yang rendah gitu, kayak, nah, ayo belajar, kayak gitu. Jadi memang pembacaan naskah ini kita harus tahu naskahnya dulu gitu, nggak bisa kita langsung menyuarakan ya. Nah, oke, ada lagi satu lagi teman-teman, ketika kita membaca naskah sebuah voice untuk disuarakan ya, voice over itu tuh naskahnya itu pasti kalian akan menemukan gak cuma tulisan aja, tapi ada tandanya ya. Tandanya itu adalah garis miring ini. Jadi kalau misalnya garis miring 1 itu biasanya kita harus berhenti sebentar gitu. Kalau misalnya mau ngebedain lebih kayak mungkin ke koma ya. Jadi kalau misalnya tanda koma itu ditandanya dengan garis miring 1. Tapi kalau garis miring 2 artinya kita berhenti sedikit lama. Atau dalam artian itu adalah tanda titik kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau ngomong, tanda baca pada naskah juga akan membantu kita dalam menentukan tempo kapan berhenti sebentar dan berhenti sedikit lama. Nah, biasanya tanda titik ini itu bukan titik teman-teman kalau di naskah voice over, tapi tanda garis miring 2. Itu harus dipelajari juga ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk latihan teman-teman. Ya. Mungkin di sini aku hanya contohin dulu dan kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau coba, nanti boleh banget. Aku silakan banget 1-2 orang untuk coba, nanti bisa dibuka mic-nya ya. Nah, untuk latihan ini, anggaplah kita latihan untuk lebih percaya diri ya teman-teman. Jadi nggak boleh malu-malu, kalau di sini harus praktek gitu. Kalau misalnya cuma teori aja semua orang bisa belajar, tapi kalau praktek harus kita lakukan. Oke. Nah di sini ada naskah yang pertama, yaitu narasi company profile. Yang aku bilang tadi, kalau misalnya company profile itu lebih ke untuk sebuah perusahaan kayak gitu. Nah di sini aku bakal kasih contoh dulu ya teman-teman. Jadi tentang company profile suara titik itu kita tetap bacanya adalah suara in. Jadi ada garis miring 1, garis miring 2. Artinya tadi kalau garis miring 1 berarti lebih berhenti sebentar, garis miring 2 kita berhenti sedikit lama kayak gitu. Oke, aku coba ya. Suara in. Suara kan berbeda lebih menarik dengan suara in. Suara in dibentuk sejak November 2020 oleh beberapa orang yang sudah cukup lama menggeluti dunia voice over. Sebagai penyedia jasa voice over di Indonesia, Suara ini memiliki visi untuk memberdayakan banyak orang lewat dunia voice over. Suara ini hadir untuk membantu industri kelas kecil, kelas menengah, hingga kelas besar untuk menyediakan talenta pengisi suara sesuai kebutuhan klien. Ya gitu teman-teman. Jadi ngomongnya itu lebih berwibawa juga, medium tone. Gak usah terlalu yang high tone atau yang yang deep, tapi yang medium tone aja. Dan ngomongnya juga beda ya antara aku ngomong gini sama ngomong yang tadi. Itu beda karena pakai penapasan. Kalau misalnya aku ngomongnya biasa, aku akan ngomongnya kayak gini. Suara in kan bernada lebih menarik dengan suara in. Suara in dibentuk sejak November 2020. Beda kan teman-teman yang ngerasainnya enakan yang kita pakai suara tadi mengatur nafas. Suara kan bernada lebih menarik dengan suara in. Dan jangan lupa ketika kita membacakan sebuah naskah itu, kalau misalnya dibutuhkan dengan smile voice, berarti kita pakai smile voice. Smile voice itu kayak tadi ketika kita bicara, kita dengan senyum gitu. Susah kak? Enggak, bisa ya. Pasti kalian bisa kayak suara kan bernada lebih menarik. Kalau misalnya pakai senyum, suara kan bernada lebih menarik dengan suara in. Datar gitu ya, nggak ada nyawanya di situ seperti itu. Ada yang mau coba? Mau kak, kayak kak. Banyak antusias nih Kak Reta, banyak antusias. Jangan ibu pilih
pilih aja ya, Mbak. Ya, boleh. Tadi yang pertama siapa tadi? Ibu Aza Yusuf ya? Ya. Oke, ada dua ya, Bu Aza Yusuf dan apa ini? Indah Yani. Oke, ya. Ada dua ya yang mau coba. Ya, persilakan. Ya, Bu Aza dulu ya. Ya, silakan. Suara in. Suara kan brand Anda lebih menarik dengan suara in. Suara in dibentuk sejak November 2020 oleh beberapa orang yang sudah cukup lama mengetahui dunia voice over. Sebagai penyedia jasa voice over di Indonesia, Suara ini memiliki visi untuk memberdayakan banyak orang lewat dunia voice over. Suara ini hadir untuk membantu industri kelas kecil, kelas menengah, hingga kelas besar untuk menyediakan talenta pengisi suara sesuai kekecilan teman. Bagus loh. Bagus suaranya. Kenapa terputus tadi, Bu? Iya Kak, ini nggak kebaca. Nggak kebaca? Untuk Jelas ya? talenta pengisi suara sesuai kebutuhan klien. Keren. Bagus. Ini kayaknya sudah profesional nih, Mas Yuri. Ini Bu Aza dari mana ini? Saya belum pernah ngisi Jessica, cuman saya pernah jadi customer service di Gojek, pernah ngisi beberapa video dari teman juga kayak gitu. Pantesan, keren banget. Aduh, keren Bu Aza. Keren. Oke, berarti berikutnya ya, Kak Eleta ya. Oke, ya. Ini yang lain boleh dong ikutan. Jadi ini memang kita kan pengennya bukan cuma teori ya, biar hidup. Tadi yang saya sampaikan, kita harus interaktif ini biar webinarnya nggak cuma satu arah gitu. Ini harus dua arah. Harus dua arah. Oke, sepakat ya kita. Oke, untuk peserta yang lain semangat nih. Karena ternyata bagus banget ya kan, ini baru satu nih kan, belum tahun yang lain. Silakan berikutnya. Ini manggilnya siapa sih, kakak atau siapa? Indayani ya. Oh kakak ya, oke Kak Indayani. Silakan. Baik. Suarain. Suarakan beranda lebih menarik dengan Suarain. Suarain dibentuk sejak November 2020 oleh beberapa orang yang sudah cukup. Sorry Kak. Gak apa-apa. Tarik nafas dulu, relax dulu. Gejala-gejalanya pada keren-keren ya Mbak Eleta ya. Wah, kalian nih ya. Bagus banget. Saya coba ulang ya Kak. Ayo. Boleh, relax dulu aja. Suarain. Suarakan beranda lebih menarik dengan Suarain. Suarain dibentuk sejak November 2020 oleh beberapa orang yang sudah cukup lama mengetahui dunia voice over. Sebagai penyedia jasa voice over di Indonesia, Suarain memiliki visi untuk memberdayakan banyak orang lewat dunia voice over. Suarain hadir untuk memenuhi industri kelas kecil, kelas menengah, hingga kelas besar untuk menyediakan talent pengisi suara. Nggak salah napasnya. Coba apa? Itu bagus suara bulat juga kayak gitu. Bisa bikin suara bulat kita tuh. Saya belajar nih. Begitu yang ini bukan. Mungkin Ibu nanti mau coba juga ya di akhir. Oke. Terima kasih loh untuk tadi dua peserta lagi ya. Itu suaranya menurut aku suaranya juga udah bagus, udah bisa bulat juga. Cuman mungkin lebih bisa untuk mengolah nafas tadi ya gitu. Jadi ketika misalnya kita mau teks suara nih teman-teman, jangan sampai kita udah ngos-ngosan dulu di awal gitu. Tapi relax dulu aja. Biasanya kenapa tadi ketika olah nafas itu harus relax di awalnya gitu. Jadi atur nafas dulu, pelan, tenangin diri dulu, baru kita untuk ngomong gitu. Dan jangan sampai untuk kita menggebu-gebu ketika kita baca naskah gitu. Pokoknya sebisa mungkin simpan energinya gitu, terus ngomongnya relax juga kayak gitu. Tapi untuk tadi keren banget, bagus banget. Oke, nah ini naskah company profile ya teman-teman. Aku masih ada satu naskah lagi. Ya, ini lebih challenging sebenarnya.
adalah karakter Barbie nih teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu karakter Barbie itu kan wanita lembut dewasa ya gitu. Dan dia suaranya kayak lembut gitu. Dulu aku pernah coba untuk bikin karakter Barbie ini. Sedikit effort juga karena nggak apa-apa loh kalau misalnya kalian ketika coba voice over tapi itu diulang terus berkali-kali gitu ya. Karena sampai sekarang pun ketika voice over profesional pun gitu mereka nggak mungkin cuma teks sekali teman-teman, tapi pasti juga itu berulang kali supaya bisa menemukan karakter yang benar-benar mau dibentuk dari naskah itu gitu teman-teman. Jadi ketika kalian coba sekali 2 kali terus masih nggak cocok, nggak apa-apa, coba lagi gitu ketiga kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Bahkan mau sampai berkali-kali pun itu juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nah karakter Barbie ini mungkin aku akan coba, tapi mohon maaf banget kalau misalnya tiba-tiba nggak mirip ya teman-teman. Nah dia ini lebih tadi aku bilang lebih lembut ya, misalnya gini. Halo, bonjour, dan ni hao. Selamat datang di rumah baru kami. Jika kalian baru melihat ini, aku Barbie Robot dan sangat senang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ups, maaf, tentu aku bisa melakukan banyak tugas dengan baik. Itu Ken, sahabat tetangga aku sejak lama sekali. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita membayangkan si Barbie ini tuh kayak gimana ya ketika ngomong ini. Kalau di sini kan Barbie-nya itu dia lebih ke dia lagi pindahan rumah gitu ya teman-teman. Dia lagi ngejelasin bahwa ini loh rumah baru aku ini kayak TikTok gitu teman-teman. Jadi dan suaranya dimiripin sama si karakter Barbie ini. Sebenarnya untuk bisa voice acting itu ada 2. Satu kalian bisa mencontoh atau meniru dari karakter yang sebenarnya. Kedua kalian bisa kok membuat karakter sendiri dari kalian sendiri gitu. Nah kalau aku tadi aku lebih sukanya adalah mencontoh gitu supaya bisa lebih sama gitu. Ya jadi kalian dengerin aja dulu misalnya kalau misalnya aku mau coba itu beberapa karakter animasi. Biasa aku caranya adalah aku dengerin dulu nih berkali-kali, dengerin cara dia ngomong, intonasi dia, temponya dia, terus juga yang mau dia omongin itu apa, jenis suaranya, karakter seperti apa kayak gitu. Nah itu ulang terus nih sama aku nih, aku coba nih. Pertama untuk karakter Barbie ini sebenarnya rada challenge-nya adalah karena dia lembut banget gitu. Sedangkan kita biasanya suaranya kan ya bukan lebih lembut ya, kadang ada cemprengnya, kadang lebih malah anak kecilnya kayak gitu. Jadi bisa dicoba nih teman-teman. Ada yang mau nyoba nih? Nah, ini kayaknya harus ada yang nyoba ini. Ini sebenarnya suaranya jadi berubah ya. Jadi wah ini saya melihat ada beberapa kepribadian. Tapi bagus banget. Keren. Ini kayaknya ada yang mau nyoba nih. Ayo. Ini ya, ada yang mau nyoba. Ini ada Kak Esti sama Adinda ya. Oke, kita coba ya. Iya, Bu. Oke, ada 2 orang nih ya. Coba dulu. Nanti kayaknya kita akan coba beberapa suara ya. Kayaknya kita jadi pengen jangan-jangan semua peserta ini semuanya bagus-bagus. Sini ada Adinda, siapa lagi nanti silakan. Ya, silakan Kak Esti. Halo, hola, bonjour, dan ni hao. Selamat datang di rumah baru kami. Jika kalian baru melihat ini, aku Barbie Robot dan aku sangat senang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ups, maaf. Tentu, aku bisa melakukan banyak tugas dengan baik. Itu Ken, sahabat dan tetangga aku sejak lama sekali. Keren. Cakep suaranya. Keren. Rasa nonton film ini, film kartun, saya kayak aduh. Ini kayaknya kurang nih. Apalagi boleh banget. Jadi kamu sabar ya, pengen dengar suara-suara kalian. Jadi memang benar bagus ya. Ternyata ini ada Adinda nih. Kita coba nih. Ayo, Adinda silakan. Tapi saya jarang nonton Barbie, jadi nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa. Ayo silakan. Ya. Halo, hola, bonjour, anyhow. Selamat datang di rumah baru kami. Jika kalian baru melihat ini, aku Barbie Robot dan aku sangat senang. Tidak tahu harus mulai dari mana. Ups, maaf.
melakukan tugas dengan baik. Itu sejak lama. Wih, bagus. Keren. Keren. Ya ampun. Ternyata ya Kak Eleta. Iya loh. Peserta kita. Aduh, ini kayaknya kita kalau kita mau rekrut kayaknya bisa dari peserta di Zoom ini deh kayaknya ya. Sorry. Aduh, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Enggak sih kalau ini disuarakan sama cowok gitu Kak Eleta. Jadi aneh nggak ya? Boleh. Berarti dia lebih ke membangun karakter yang baru lagi. Sebutlah ini misalnya biarnya si Ken tadi ya. Jadi dia bagian ini mungkin si Ken itu aku bisa melakukan banyak tugas dengan baik. Itu Barbie. Nah, diubah jadi. Oke, dia jadi Ken ya, jadi Ken gitu. Benar. Ada yang jadi Ken? Aku Ken robot gitu ya. Aku robot. Ken Barbie. Seru banget. Ini kayaknya jangan cuma partisipasi Izin. ini. Mau coba lagi boleh? Oh, boleh. Nah, ini yang tadi Kumpro ya. Tadi voice over-nya Kumpro nih. Sekarang Kak Indayani Ensu mau nyoba. Silakan. Boleh kan Kak Eleta? Boleh banget. Kayaknya menghibur banget nih. Bener-bener menghibur banget nih. Iya. Bener asik kok belajar. Silakan. Baik. Halo, Benjur dan Nino. Selamat datang di rumah kami. Jika kalian baru melihat ini, aku Barbie. Dan aku sangat senang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ups, maaf. Tentu, aku bisa melakukan banyak hal dengan baik. Itu Ken, sahabat dan tetanggaku sejak kecil. Terima kasih. Ternyata ini Kak Indah bener-bener dia ini ya jadi baca promo oke nih aduh bagus banget keren saya tergurau ya boleh Kak. boleh kan ini saya mau dengar suara Ken robot gitu kan iya nanti dia itu Barbie gitu ya. Bentar. Oke. Hola, bonjour, dan ni hao. Selamat datang di rumah baru kami. Jika kalian baru melihat ini, aku Ken Robot dan aku senang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ups, maaf. Tentu aku bisa melakukan banyak tugas dengan baik. Itu Barbie, sahabat dan tetanggaku sejak kecil. Gitu deh. Aduh. Ternyata ya kan. Ini yang cowok satu baru satu nih Kak Eleta. Aduh, keren banget. Ini suaranya siapa nih Kak Hafiz ya? Keren loh. Ternyata ini peserta semua ini memang mempersiapkan diri untuk ikutan webinar ini kayaknya ya. Ya sebenarnya. Iya, aduh. Kayaknya kita lakukan lagi deh. Kayaknya perlu ini artinya melihat begitu antusiasnya Kak Eleta ini ya para ini ya kan ini baru sampel ini kan beberapa orang nih dari beberapa orang di luar nih yang tidak tahu Banyak-banyaknya yang bisa. banget. Kayaknya boleh lagi dong coba ada cowok kayak lagi. Lagi yuk. Ayo lagi siapa yang kami ini. Aduh kayaknya seru banget. Saya terhibur sekali nih saya jadi moderator mau lagi kalau gini. Nanti Ibu mau coba lagi. Mau coba juga. Saya belum bisa. Kalau saya beneran belum bisa nih. Saya mau coba lagi Kak. Mau coba lagi kan nah serunya kan. Ayo silakan ya. Halo, hola, bonjour, dan ni hao. Selamat datang di rumah baru kami. Jika kalian baru melihat ini, aku Barbie robot dan aku sangat senang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ups, maaf. Tentu, aku bisa melakukan banyak tugas dengan baik. Itu Ken, sahabat dan tetanggaku sejak lama sekali. Luar biasa. Nggak mau ini kayaknya. Saya sih prinsipnya bukan mau nyoba nih, saya mau bikin ini ya PH untuk ini animasi terus mereka jadi Bisa dibangun ke SMK juga ya nanti. Iya, saya mau bikin unit produksi nih. Buat voice udah bagus nih dari peserta yang ada nih, keren banget. Keren. Oke.
dari semua tadi yang udah pakai teman-teman itu udah bagus-bagus banget gitu, dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang jelek ya teman-teman kalau menurut aku, karena voice over itu tergantung dari kita mau bangun karakternya itu seperti apa gitu. Kalau tidak ada ketentuan kayak misalnya tadi aku bilang ada karakter Kirby, ada generasi profile, nah itu kalian bisa tuh untuk menentukan karakternya sendiri ketika baca company profile seperti apa, ketika untuk karakter Kirby seperti apa. Kayak tadi ada yang nyobain Ken ya, yang cowok, buktinya bisa gitu ya untuk dia bangun karakter Ken itu seperti apa gitu. Dan dari dengarnya juga sebagai wanita juga ngerasanya wah adem banget nih suara laki-laki ini gitu kan. Jadi pokoknya pede aja teman-teman ya, itu kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke sharing time nih teman-teman. Jadi dari tadi aku udah cukup banyak ya untuk sharing soal teori, untuk tekniknya. Kita tadi praktek juga sekilas gitu teman-teman, dan juga semoga bermanfaat buat kita. Dan aku masih sedikit teman-teman sebenarnya tentang pengalaman aku sendiri terjadi punya voice over ya. Kalau tadi juga ditanya soal bisnis, keuntungannya apa sih di voice over gitu ya. Suka-dukanya sebenarnya juga banyak ya teman-teman, tapi kalau boleh jujur sebenarnya kebanyakan sukanya. Karena kalau tadi kita udah sudah praktek ya, itu hibur banget ya teman-teman, kita tuh dari naskah yang ada gitu. Karena untuk main karakter atau main peran tuh menurut aku dari dunia yang asik, kita bisa bebas aja untuk ngotak-ngatik suara kita tuh main kayak gimana gitu teman-teman. Jadi juga yang aku bilang tadi, kalau voice over itu bisa dipakai dimanapun juga. Jadi biasanya untuk hal kecil aja nih teman-teman. Siapa di sini teman-teman yang punya online shop deh misalnya, ya. Kalau misalnya kalian punya online shop ya, coba untuk latihannya adalah isi deh voice over sendiri untuk materi online shop kamu misalnya, supaya yang beli itu lebih tertarik gitu. Biasanya aku cobanya dengan itu teman-teman. Jadi karena aku online shop, jadi misalnya katanya Stella ya, karena di sini cuma ada Stella keuangan misalnya, terus kamu pengen ini tuh dibeli gitu sama teman-teman kamu atau sama customer kamu. Nah kamu bisa nih untuk cara promosinya itu dengan voice over, kamu bikin naskah simpel aja gitu. Kalau misalnya kamu biasanya bikin caption buat produk kamu bisa nih untuk bikin naskahnya itu dari caption yang udah kamu bikin ya. Kayak misalnya ya, halo, aku mengenalin nih satu buah produk baru dari online shop aku, namanya adalah Stella All-in-One Natural. Ini adalah varian cafe latte, dan itu wanginya enak banget, wangi kopi. Ini bisa menenangkan kamu kalau kamu ada di ruangan yang tutup, apalagi ber-AC nih teman-teman. Jadi langsung aja beli, kita lagi diskon 50% loh untuk pembeli pertama, pembeli 12 pertama, kayak gitu ya. Jadi itu bisa untuk dipakai untuk kita bisa promosi produk kita sendiri teman-teman gitu. Atau kita punya sebuah event, atau kita punya apapun itu bisa tuh untuk kita voice overin gitu. Asiknya biasanya di situ sih. Jadi lebih kayak aku bisa menampilkan sesuatu yang berbeda dari misalnya orang lain gitu, lebih orang yang misalnya lebih kreatif gitu ya. Dan kalau misalnya dukanya apa ya, kalau duka tuh sebenarnya mungkin banyak yang ngalamin juga sih, nggak cuma kayak aku sendiri atau beberapa orang enggak, tapi misalnya kayak mungkin naskah yang kita mau dubbingin atau voice overin tuh ada susah misalnya untuk bangun karakternya gitu. Ketika kita punya klien gitu ya, terus mintanya misalnya banyak banget, terus kita ada susah untuk menyesuaikan gitu. Tapi nggak apa-apa, itulah disebut kenapa untuk masuk dunia voice over kamu harus suka dulu dengan challenge gitu. Karena nanti ketika kita udah masuk profesi sebagai voice over, kamu akan menemukan banyak banget challenge yang kamu hadapin gitu, dan disitulah latihannya teman-teman kayak gitu ya. Nah, di sini gimana sih memulai karir sebagai voice over talent ya? Sebenarnya cukup sederhana teman-teman. Kalau misalnya yang bisa dilakukan, kalau dulu aku lebih ke karena banyak orang yang tiba-tiba mereka bilang kayak suaramu bagus deh, suaramu yang denger deh, tapi aku sendiri cuma menganggap itu sebagai pujian, jadi nggak terus kayak pede gitu, nggak banget teman-teman. Bahkan aku butuh waktu 1 tahun aku berani untuk terjun dunia voice over gitu. Dulu tuh mau ngomong aja malu gitu kan, kayak nggak pede aja gitu. Tapi akhirnya dulu aku pernah sempat magang di Jakarta di sebuah agensi, terus tiba-tiba dia minta untuk akuisisi suara
sorry untuk apa namanya iklan wanita pembalap wanita nggak salah di iklan radio gitu. Dan di situ akhirnya aku coba dan ternyata masuk ke radio dan aku dengerin wah ternyata enak juga ya suaranya gitu kan. Mungkin pertama kali dengar kayak malu ya dengar suara sendiri ya, tapi lama-lama enggak kok. Dan disitulah akhirnya mulai untuk cari komunitas nih, cari platform untuk voice over atau misalnya cari juga untuk kursus voice over sendiri gitu. Itu kalian bisa mulainya dari situ teman-teman. Kalau misalnya udah ketemu komunitas voice over, kalian akan merasa banyak temannya kok gitu, banyak temannya yang mau belajar voice over gitu. Jadi lebih semangat lagi. Kayak di webinar ini kan kita ketemu banyak orang yang di sini kalian antusias banget sama voice over. Jadi kalian ketika lagi praktek pun kalian merasa tersemangati gitu kan. Karena apa? Karena semuanya suka voice over di sini kayak gitu. Yang kedua adalah bikin sampel di media sosial untuk mulai menemukan karakter suara ya teman-teman. Jadi yang aku bilang tadi, coba deh kalau misalnya kan benar-benar serius banget mau masuk di dunia voice over, coba media sosialnya kita pakai yang lebih produktif lagi nih. Kayak misalnya kita bikin sampel di Instagram, di TikTok mungkin ya, atau misalnya di YouTube, boleh juga di Facebook, di Twitter, terserah kalian bikin sampelnya. Kayak misalnya yang tadi suara Barbie atau misalnya company profile, apapun itu kalian bisa coba kayak gitu dengan sederhana seperti itu teman-teman ya. Di situ kalian bisa nemuin karakter suara kalian ya. Misalnya karakter suaraku ternyata lebih yang berwibawa nih gitu, lebih yang suaranya apa namanya agak lembut misalnya kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan dan kamu akan tahu kamu akan ketemu sama karakter kamu sendiri. Yang ketiga adalah ikutan challenge atau lomba. Setelah kamu bisa ikutan apa namanya bisa bikin sampel nih di media sosial kamu ikutan challenge atau lomba nih teman-teman. Di sini juga pasti banyak banget orang-orang yang senang kok. Pasti teman-teman kamu kayak wah keren kamu bisa ya ternyata gitu. Di situ mereka mungkin akan ngasih saran, kritik dan saran yang membangun diterima teman-teman ya. Jadi kalian bisa untuk tahu nih oh ternyata aku kurangnya di sini, ternyata aku harus belajar lebih di sini gitu. Nah ketika ikutan challenge atau lomba di situ kalian juga akan tahu kemampuan kalian. Gak usah mikirin menang atau kalahnya, yang penting ikut dulu aja gitu ya. Kalau menang itu bonus, kalau misalnya kalah nggak apa-apa, yang penting kalian udah coba gitu seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah berani terjun sebagai voice over freelance di berbagai platform gitu. Untuk di voice over freelance, terima kasih banget untuk masa sekarang ya teman-teman, masa digital ini itu udah mempermudah kita banget untuk kita bisa cari pekerjaan sampingan ya, atau misalnya kita mengembangkan diri kita, talenta kita dengan media sosial gitu. Kita bisa juga di platform-platform yang menyediakan freelance voice over kayak gitu. Nah salah satunya teman-teman itu adalah yang karena aku dari Suarain dan co-founder Suarain, salah satunya adalah Suarain teman-teman. Jadi kalau dari tadi aku memperkenalkan diri ya dari Suarain ini, nah aku pengen kenalin ke kalian nih, Suarain ini adalah sebagai sebuah audio post production studio atau juga sebagai agensi voice over gitu. Yang dimana saya dan beberapa teman-teman saya yang juga concern di dunia voice over itu kita menyediakan sebuah platform atau layanan voice over dan juga layanan lainnya seperti misalnya penataan naskah iklan kayak gitu. Nah untuk setiap klien yang memerlukan juga dan di Suarain ini kita punya banyak voice over talent. Kalau misalnya teman-teman mau jalan-jalan ke Instagramnya suara.in ya seperti logonya ini, atau misalnya di websitenya juga Suarain tanpa titik, itu juga kalian bisa ketemu tuh teman-teman yang udah tergabung di kita, udah sebagai voice over talent. Terus juga di situ kita bantu mereka juga untuk ketemu sama klien yang membutuhkan voice over juga gitu. Dan di sini mereka juga beberapa udah banyak nih yang dapat project gitu, dan syukur ya banget klien-klien kita juga cukup terpuaskan ya, sangat terpuaskan juga dengan kinerja-kinerja dari voice over talent yang Suarain sediakan gitu. Dan ada juga beberapa klien yang mereka nggak cuma kerja sama di awal cuma sekali dua kali enggak, tapi juga udah langsung kayak
satu tahun nih gitu, udah langsung kayak berbulan-bulan nih untuk kita kerjasamanya gitu. Saking dia udah nyamannya dengan suara dari voice over talent yang kita sediakan gitu. Dan di sini ini portfolio kami udah bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan ya, kayak ada dari Bisnis Indonesia, kalau teman tahu, ada IBN Media, ada Kitchen Sedap juga, ada juga dari Aceh juga teman-teman. Jadi seluruh Indonesia, nggak cuma satu wilayah aja, ada Chef Kuala University Press. Waktu itu kita bikinin mereka sebuah audiobook ya. Karena sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ya, bersyukurlah kita ada di dunia voiceover karena audio ini cukup pesat ya saat ini. Kalau teman-teman lihat voiceover ini udah banyak banget diminati orang. Kenapa? Karena trennya juga lagi naik teman-teman gitu. Dan semua orang mau belajar soal voiceover. Kayak buku aja sekarang udah bisa diaudiokan gitu kan. Terus ada Anchor juga, ada dokter muar di rumah sakit juga, dan beberapa banyak lainnya. Dan juga ada partner kita, itu adalah partner yang istilahnya kita bekerja sama terus nih secara long term gitu. Ada konteks itu dari media di YouTube juga gitu, yang mempunyai konten berita seperti itu teman-teman ya. Nah, aku mau share beberapa contoh yang dikasih saran. Supaya teman-teman ada ya, datanya kumpul terus, jadi kalian coba melihat untuk karya yang dihasilkan ini sebentar ya. Oke, udah terlihat ya di layar? Ini aku play. Kalau nggak ada suaranya, tolong bilang ya. Kriteria persyaratan yang diperlukan cukup sederhana. Sebuah tempat penginapan pariwisata belum hadir, bukan merupakan pulau kecil, dan kurang dari 400 mil dari kota penghubung utama. Setelah mempertimbangkan daerah-daerah lain di seluruh dunia, pasangan suami istri Graves akhirnya memutuskan untuk menggambar dan jalan di sekitar Bali dan menemukan bahwa hampir semua tempat lain sudah tidak memungkinkan kecuali Sumba. Sumba merupakan pulau dengan 755.000 penduduk yang terkenal karena kebudayaan yang kaya dan keindahan alam yang belum tersentuh. Sumba terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan luas sebesar 11.153 km persegi, Sumba memiliki luas kurang lebih 3 kali lipat lebih besar dari Pulau Bali. Ketika pasangan suami istri Graves pertama sampai di Sumba pada tahun 1988, bandar udara maupun jalan untuk mengelilingi pulau masih belum dibangun. Oke teman-teman, tadi ini adalah karya yang dihasilkan oleh konteks dan kita mengisi suara di situ. Jadi ini lebih ke storytelling tapi berita gitu teman-teman. Jadi penyampaiannya juga waktu itu klien mintanya adalah gimana kita tuh kayak ngobrol aja sama orang gitu. Dia nggak pengen yang berita banget, tapi dia pengen yang kita ngobrol gitu, kayak ngobrol kayak ngasih tahu orang ini loh ada pariwisata di Indonesia Timur yang dibangun bla. Dan makanya tadi untuk karakter suaranya sendiri juga nggak yang menggebu-gebu, nggak yang banyak lekak-lekoknya gitu ya, tapi yang smooth, yang kita kayak ngomong aja sama orang gitu. Terus yang kedua, sebentar. Ini adalah Tanjung Priok, pelabuhan Indonesia terbesar dan tersibuk dengan bongkar muat peti kemas terbanyak ke-22 di dunia, menjadikannya salah satu gerbang utama arus barang ekspor impor dan domestik. Tanjung Priok mengakomodasi lebih dari 50% lalu lintas kontainer internasional di Indonesia. Namun, mengingat aktivitas pelabuhan yang bergantung pada perekonomian, industri ini pun turut tertekan pandemi COVID-19. Di seluruh dunia, pembatasan kegiatan operasional dilakukan oleh banyak pelabuhan yang berimbas pada penurunan arus logistik global. Bagaimana dengan pelabuhan di Indonesia? Yang ketiga adalah
tadi sama juga seperti tadi juga, tapi dia lebih pengen yang santai. Nah, kalau yang ini berbeda lagi teman-teman. Kalau ini yang Syiah University Press ini lebih untuk company profile gitu. Nah, company profile-nya ini juga kalau dari Syiah University Press dia pengennya yang friendly juga gitu. Nah, kalian bisa dengerin ya, coba. Oke, sebentar ya. Jadi kalau misalnya di company profile teman-teman, kalau misalnya kalian banyak sih biasanya pertanyaan kayak gini. Kak, suaraku tuh rada cempreng nih misalnya gitu ya. Atau kak suaraku nih terlalu lembut gitu ya untuk company profile, kayak aku nggak cocok nih misalnya gitu. Nah, jangan dulu nih teman-teman untuk kita malu gitu ya, untuk kita malu bahwa suara kita tuh gak cocok gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa untuk oke udah mulai sebentar ya. Syiah Kuala University Press kini menuju taraf internasional. Menerbitkan buku terindeks internasional tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan paket penerbitan, Anda sudah mendapatkan layanan seperti cek radiasi, proofread, review oleh dokter atau profesor Universitas Syiah Kuala, tim editor bersertifikasi nasional NSP, layout, desainer, ISBN elektronik, metadata, dan indeksasi. Seperti itu teman-teman untuk company profile-nya sendiri gitu. Jadi gak usah malu untuk membatasi diri bahwa suara kita nggak cocok di voice over gitu, tapi udah coba aja bangun karakter sendiri dari naskah yang ada seperti itu. Nah, untuk yang sebelum ditutup ya, untuk webinar kali ini, aku mau ngajak teman-teman nih supaya makin seru ya. Kita adain voice over challenge suarain teman-teman. Hashtag voice over challenge suarain. Ini gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman cukup baca naskah yang akan diberikan nanti dari kami yang tadi tentang suarain dengan versi kamu ya gitu. Dan kamu bisa untuk upload hasilnya di media sosial kamu, mau di feed boleh, mau di story boleh. Terus habis itu kamu bisa follow Suarain dan juga SMK Tunas Jasa Sampurna. Terus karya kamu yang udah kamu upload itu bisa di tag ke Instagram Suarain dan juga SMK Tunas Jasa Sampurna ya dengan hashtag voice over challenge Suarain. Ini kalau mau di capture boleh ya, supaya nggak lupa. Dan satu orang yang terpilih nanti dari kami itu bisa bergabung menjadi voice over talent Suarain dan berkesempatan mengembangkan diri di dunia voice over bersama kami. Seperti itu teman-teman. Ya. Ini mau di capture boleh, nanti aku kasih untuk naskahnya, bisa difoto, capture juga boleh ya. Ini sudah ya. Nah, ini untuk naskahnya teman-teman. Jadi Belum muncul teman-teman bisa. Iya, belum Belum muncul. Sebentar. Di sini masih bisa di ISBN metadata yang itu kan soalnya. Oke, itu ya. Ya, gua apa-apa. Muncul belum? Iya, sudah mulai muncul. Ya, ini tadi yang voice over challenge Suarain ya, jelas ya, baca naskah yang diberikan, nanti naskahnya ada, bisa kalian capture, kalian foto. Terus juga
kalian bisa suarakan dengan versi kamu sendiri, tapi itu adalah naskah company profile, terus diupload di media sosial, kamu mau feed boleh, mau story boleh, di Instagram, terus follow juga Suarain dan juga SMK Tunas Cika Sampurna. Kalau bisa jangan di private untuk media sosialnya supaya bisa dicek. Terus jangan lupa tag ke Instagram juga, ke Instagram Suarain dan juga SMK Tunas Cika Sampurna. Dari selain kalian kasih caption, kalian juga kasih hashtag Voice Over Challenge Suarain. Dan nanti satu orang yang terpilih bisa bergabung menjadi Voice Over Talent kami dan juga berkesempatan mengembangkan diri di dunia voice over. Kayak gitu. Jadi dikir-kir ya. Terus untuk naskahnya itu yang ini. Ya, jadi bisa kalian kreasikan lah dengan karakter kalian. Oke. Mau ikutan kan? Kalau lihat ini aroma-aromanya itu kayaknya pada banyak yang pengen ikutan. Ada antusias jadi cool banget. Dan batasnya itu sampai hari Rabu ya. Rabu ya. Rabu kapan nih Kak Elet? Rabu tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juni ya. Iya, tanggal 2 Juli ya. Ya, bagi para peserta ya. Mungkin dicatat nih. Ya, boleh di capture ya nanti naskahnya ini sekarang. Iya. Seperti itu teman-teman. Jadi aku harap selesai dari webinar ini tidak cuma antusias di webinar ini aja, tapi keluar dari sini kan lebih antusias lagi untuk apa namanya semakin banyak challenge-nya gitu di voice over ini gitu. Ya, kalau misalnya mau memperlihatkan muka boleh, tidak memperlihatkan muka juga boleh teman-teman. Kreatif kalian nih, kalian mau postingnya tuh dengan gambar apa, itu terserah kalian. Mau muka kalian video juga boleh, kalau enggak juga terserah, nggak apa-apa. Dibebaskan. Yang penting suaranya ya Kak ya. Betul, penting suaranya. Yang penting suaranya. Jangan sampai tidak ada suaranya, itu bermasalah ini kan. Sorry mau nanya. Ya. Ini pakai back sound atau pure suara aja gitu? Pure suara aja. Oke, makasih Kak. Ya. Seperti itu. Ini kayaknya tadi ya. Kak ini belum dikasih jawab, udah banyak yang tanya kayaknya. Saking antusias peluang yang ada. Mungkin beberapa pertanyaan ya Bu Yanti ya? Iya, oke. Ini secara materi sudah ya Kak Eleta ya? Oke, baik Pak. Semua yang ada di ruangan ini ya. Biar biasa nih materi yang disampaikan dan tadi kita sempat praktek langsung yang seru ya. Iya, kalau diberi kesempatan banyak mungkin sampai sekarang masih praktek terus tadi ya. Iya, karena banyak banget yang ini apa namanya yang antusias. Ini sampai di chatnya ada yang muncul nih, ada webinar lagi nggak ya katanya gitu. Maaf ya. Nanti ada webinar lagi nggak Kak? Oke, nanti dari TISM kan nanti akan apa namanya mengatur lagi mungkin ya. Kalau melihat antusias dari para peserta ini kayaknya kita adakan lagi. Ya, baik untuk para peserta terkait dengan materi yang disampaikan ya, kita buka sesi tanya jawab ya yang terkait dengan apa yang disampaikan dan mungkin mulai dari peluang-peluang yang ada ya. Dipersilakan kepada peserta yang mungkin ingin melakukan apa istilahnya ingin tahu ya dan tanya jawab dengan Kak Eleta, dipersilakan. Izin bertanya Kak. Baik, ini ya. Pengen tanya dari pendapat Kakak sendiri tentang kan voice over itu nggak cuma dalam bahasa Indonesia, bisa juga pakai bahasa Inggris kalau orang-orang Indonesia pengennya gitu. Nah, jadi yang mungkin apa sih yang bisa ngebedain apa namanya yang ngebedain antara voice over pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari menurut Kakak sendiri? Oke. Makasih Jawab. Oh iya, boleh. Ya, biar langsung ini ya, nanti berikutnya jadi biar langsung masih panget-pangetnya nih. Ya, silakan Kak Eleta. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari bahasa ya, dari Indonesia dan Inggris itu sebenarnya paling penting adalah artikulasinya. Gitu. Jadi kadang kebanyakan untuk artikulasi itu ada orang rasanya udah benar untuk mengucapkan bahasa Inggris, misalnya kayak R ya, R gitu. Jadi kayak itu susah gitu loh untuk biasanya orang pengucapannya gitu. Dan
Kalau misalnya tipsnya nih kalau dari aku untuk bisa memberikan bahasa dalam bahasa Inggris, coba aja dulu cek dulu di Google Translate gitu untuk gimana sih cara pengucapannya kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di bahasa Indonesia kalau harus R itu kan harus dengan jelas ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kan malah enggak gitu kan. Bukan yang R gitu kan. Tapi beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia ya jelas R. Tapi kalau misalnya di bahasa Inggris R kayak gitu. Jadi beda gitu. Jadi artikulasinya seperti itu. Atau misalnya kayak kita ngomongin soal hustle culture kayak gitu. Biasanya kalau orang Indonesia mungkin kalau misalnya Inggris mereka suka ada yang lebih nih saya hustle culture gitu. Padahal sebenarnya biasa aja kayak hustle culture gitu. Hustle culture. Jadi dari artikulasinya sih sebenarnya yang bisa ngebedain ya untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu diperhatikan banget sih. Gitu. Seperti itu. Iya. Gimana Kak Afis masih perlu ditanyakan lagi? Ada sistem jamnya belum? Itu cukup sih Kak, tapi pengen nanya yang seputar challenge tadi boleh? Oh iya, boleh. Mau nanya ini challenge-nya bakal di-share juga di suarain atau enggak gitu? Soalnya tadi ada yang belum sempat ke capture. Oh gitu. Ya udah aku kasih aja lagi ya biar kalian bisa capture. Oke, makasih Kak. Mau ngerepotin. Gak apa-apa. Karena ini khusus untuk webinar ini aja sih sebenarnya. Iya, Kak Afis. Jadi berarti ini nggak boleh di-share ke teman-teman gitu ya Kak? Enggak, jadi cukup di YouTube webinar ini aja. Karena nanti kan yang kita pilih bisa untuk sebagai peserta talent. Jadi khusus gitu, spesial. Iya, jadi ini spesial yang ikut webinar. Iya, untuk peserta di ruangan ini saja ya. Waduh, untung nih Afis ya ikutan. Ya, mungkin nanti kalau SMK mengadakan lagi ya, jadi mengajak teman-teman yang lain gitu. Iya. Ngajak aja gitu. Tadi ada yang bertanya sepertinya Bu ya. Oh iya, silakan. Kalau di chat ini ada yang nanya sih masalah tadi ya. Permisi Kak, izin bertanya untuk videonya kalau suara aja tanpa ngeliatin muka apa boleh? Tadi udah terjawab dia kayaknya kan ya. Boleh ya jawabnya. Nanti ada benar lagi nggak Kak? Oke, nanti SMK yang akan menjawab. Kita akan setting lagi, nanti tunggu aja undangannya ya. Yang lain mungkin? Tadi kayaknya ada dari Nur Fitri ya. Soal peralatan. Tadi kalau saya di atas ada peralatan minimal yang perlu kita punya apa ya? Betul. Ya, silakan jawab Kak. Peralatan minimal yang perlu kita punya apa ya Kak? Minimal banget ya ini. Minimal kalau minimal banget kalian bisa kok cuman pakai HP dan mikrofon gitu. Jadi HP aja ya teman-teman ya gitu. Tapi kalian bisa juga pakai HP dan mikrofon yang disambungin kayak gitu. Nah di situ kalian udah bisa tahu kok hasilnya tuh udah bagus sih menurut aku ya. Udah tanpa noise gitu. Tapi juga disesuaikan nih untuk mikrofonnya seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri waktu yang masih aku pakai sampai sekarang dan juga kadang dulu waktu pertama kali itu aku pakai Tafware BM800 masalah itu pakai itu teman-teman itu udah cukup murah harganya ya di bawah 500.000 dan lengkap juga ya udah cuma mikrofon doang tapi juga udah lengkap dan bisa disambungin ke handphone ya gitu. Itu minimal banget kalau misalnya kalian mau coba-coba ya udah belajar gitu. Tapi kalau misalnya yang buat rumahan juga, kalian juga bisa pakai komputer ya. Nah, komputernya ini bisa pakai laptop juga. Jadi yang kalian hati-hatiin tuh spesifikasinya kayak misalnya RAM-nya, hard disk-nya, prosesornya kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan. Dan mikrofon juga, mikrofonnya ini biasanya ada di bagian jadi dua, yaitu mic yang koneksinya tuh analog. Jadi dia insert foto gitu dan mic dengan koneksi digital USB gitu. Jadi pakai USB gitu teman-teman. Nah itu bisa kalian temuin tuh banyak kok di berbagai platform jual beli ya. Di situ ada kayak misalnya Samsung Meteor juga ada mereknya atau Audio Technica AT2020 itu juga ada. Cuma memang harganya lebih mahal sekitar beberapa juta, 1 jutaan. Terus juga kalau misalnya kalian mau lebih lengkapnya lagi, ada headphone juga itu juga bisa pakai. Atau pakai cuma pakai earphone juga bisa kok gitu.
Kalau untuk editing di laptop juga bisa, atau di HP juga ada gitu. Untuk aplikasi kan sekarang udah serba canggih, udah bisa dimudahkan, jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa belajar sih dari situ dengan alat-alat yang ada. Oke, artinya peralatan minim aja sudah bisa ya Kak Ita ya? Iya, betul. Ini tadi ada pertanyaan dari Mahesa, kayaknya di atas tadi ya. Ini di chat di IG Suarain, cara uploadnya Kak, maaf tadi telat lihat soalnya katanya gitu. Ini dari SMP nih ya, dari siswa SMP nih. Jadi aku mulai. Boleh nggak apa. Jadi nanti ini kalian uploadnya itu di media sosial kalian ya, di media sosial kalian, tapi jangan di private supaya bisa dicek dan dinilai. Nah itu nanti setelah kalian upload, kalian tag postingannya itu ke Suarain dan SMK Tunas JK Sampurna gitu. Terus jangan lupa pakai hashtagnya juga voiceover challenge Suarain. Supaya nanti kalau nggak di-tag kita nggak tahu nanti. Iya. Oke, Maisa, supaya semoga menjawab nih pertanyaannya. Ini ada tambahan dari siapa? Elma Anggara. Mau nanya apa rekomendasi dari kakak buat editing suara ada nggak Kak? Editing suara. Kalau untuk editing suara, kalau misalnya dari HP sendiri, itu aku pakai audio MP3 editor. Itu bisa sih teman-teman gitu. Sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalnya di Play Store sendiri, itu kalian cari soal ini. Misalnya kalian ketik di audio MP3 editor. Nanti kan suka keluar ya yang bermacam-macam layarnya gitu. Cuman kalau sejauh ini sih yang aku pakai di HP sih audio MP3 editor ya, itu udah cukup bagus juga gitu. Dan juga kalau misalnya tambahan lain, misalnya kalian mau suara kalian terlalu kecil, misalnya kalian mau naikin volumenya, biasanya kan kita datang itu ada namanya audiator booster gitu teman-teman. Kayak gitu sih. Audiator apa? Bisa nih Kak? Iya, audiator booster. Atau untuk di laptop sendiri atau di komputer ya, itu bisa kalian pakai Adobe Audition, itu udah paling lengkap. Itu bisa kalian pakai dari mudah, Adobe Audition. Iya, mungkin maksudnya untuk belajar kali ya, biar ngedit suaranya dia sendiri. Ya. Oke, terima kasih Kak jawabannya nih. Yang bertanya lagi? Jadi saya tadi melihat karya-karya Suarain bagus-bagus. Ini sedikit cerita Kak, cerita ya terkait dengan karya-karya anak SMK Tunas JK Sampurna untuk jurusan multimedia. Ini mereka juga belajar nih bikin infografis ceritanya. Jadi mereka itu kalau jadi infografis. Jadi kalau nggak salah karya pertama Kak Elta tadi yang ditampilkan di Suarain, itu anak-anak multimedia SMK Tunas JK Sampurna itu udah belajar dia bikin. Dan nanti pada waktu kelas 12 mereka ada namanya uji kompetensi keahlian. Nah itu salah satunya adalah membuat infografis, kemudian film dokumenter, dan mereka bikin pelan-pelan masyarakat, animasi gitu-gitu. Kadang mereka juga ya jadi karya-karyanya kayaknya relevan ini, cocok banget ini. Jadi anak-anak SMP yang ada di sini ya kayak kalau memang ingin menggeluti dengan dunia multimedia, kayaknya cocok nih. Voice over bisa masuk ke dalam salah satunya gitu, karena pasti dibutuhkan seperti dalam pekerjaannya. Mungkin seperti itu. Ya, biar lebih menarik dia. Iya, pastinya. Ini relevan banget ini, cocok ya. Dengan apa yang dikerjakan sama Nana di multimedia SMK Tunas JK Sampurna. Terus iya. Keren. Ini memang harapannya adalah ada ini ya korelasi Kak antara kebutuhan industri ya. Kalau tadi saya sedikit menyimpulkan tadi kan aplikasi dari voice over ini kan selain dunia hiburan juga jurnalistik juga membutuhkan sekali kan ya. Artinya mana-mana gitu. Mungkin kalau supaya lebih menarik lagi nih Kak Elta mungkin bisa sharing gitu ya. Kira-kira salary yang menggiurkan dari voice over ini ada nggak? Artinya gini, menggiurkan dalam arti level-level yang mereka sedang belajar dan mereka punya hobi nih gitu kan. Artinya bisa loh, artinya tidak harus concern nih di satu pekerjaan yang memang mungkin kalau kita kan memang sudah di Suarain ini kan memang concern di situ. Mungkin bagi teman-teman nih atau para peserta yang hadir di sini yang mungkin punya hobi tapi dia sambil punya pekerjaan dan sedang belajar gitu, kira-kira apa sih yang kira-kira bisa menggiurkan untuk supaya lebih fokus lagi memperdalam voice over gitu Kak? Iya betul. Jadi terima kasih Bu pertanyaannya.
Jadi sebenarnya untuk salary ini itu macam-macam ya teman-teman ya. Dari recehan ya puluhan ribu sampai puluhan juta itu ada. Ternyata ya. Banyak. Dan hitungannya adalah per project, tergantung kita menangani brand apa gitu. Dan juga media yang digunakan gitu. Jadi kalau misalnya untuk voice over sendiri, ini mungkin bisa jadi tips juga ya. Tapi nggak jadi patokan banget sih. Jadi kayak misalnya ketika kalian udah jadi freelance voice over gitu, kalian bisa menilainya dari hitungan kata misalnya gitu ya. Kalau misalnya satu kata tuh dihargai berapa sih kalian bisa menghargai apa namanya kemampuan kalian tuh seberapa sih gitu teman-teman. Karena kalau dulu kalau aku cerita biasanya pengalamanku ya, dulu itu aku sempet banget kok untuk ngerjain voice over itu di harga masih puluhan ribu, bahkan 50.000 ya untuk satu karya gitu. Dan itu karya YouTube gitu loh teman-teman. Jadi dihargainya segitu gitu. Dan tapi aku senang gitu untuk mendapatkan itu karena kayak aku menganggapnya ya menambah portofolio dulu di awal, karena kan waktu di awal kita belum dapat portofolio banyak ya gitu. Jadi senang aja gitu. Tapi berjalannya waktu nih, jangan sampai kita stuck di harga itu aja teman-teman. Tapi kita juga harus mengembangkan diri kita, dan ketika diri kita atau kemampuan kita berkembang, disitulah kita mulai menghargai juga nih untuk karya kita nih. Kayak misalnya satu kata kamu hargain berapa lah misalnya ya, itu bisa diukur-ukur sendiri ya gitu. Dan juga waktu itu aku juga akhirnya syukurnya adalah dari puluhan ribu itu bisa sampai ke ratusan ribu, bisa sampai ke jutaan kayak gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan pengalaman kita juga gitu. Kalau kita berani untuk dibayar mahal ya kemampuan kita juga harus semakin meningkat kayak gitu. Dan satu kali project bisa banget loh untuk kalian tuh langsung dapat 20 juta. Gitu. Sangat mungkin ya teman-teman, apalagi untuk iklan TV. Sesuai kenapa aku bilang sesuai dengan medianya. Ketika medianya itu adalah media televisi, dan di mana itu adalah media yang ditonton oleh banyak orang ya, jangkauannya dan suara kita didengarkan oleh banyak orang, itu proyeknya pasti bisa sampai 2 digit teman-teman untuk harganya kayak gitu. Dan juga iya benar banget ya. Kalau misalnya kayak di Moki kalau kalian lihat itu udah pasti 2 digit banget ya di satu proyek gitu kan, karena dia udah mengisi banyak banget untuk iklan-iklan televisi kayak gitu. Dan jangan lupa networking itu paling penting banget kuncinya teman-teman. Jadi kalau kalian mau untuk mulai terjun di dunia voice over ya, atau mungkin bahkan di dunia bisnis lainnya lah ya gitu, itu jangan malu untuk kita tuh jalin networking gitu ya dengan siapapun itu gitu. Karena networking itu penting banget untuk kita bisa dapat kesempatan baru lagi gitu di dunia kerja ini, khususnya voice over. Seperti itu teman-teman. Luar biasa ternyata lumayan ya. Artinya begini, saya kenapa bertanya? Karena kemungkinan dari siswa saya sendiri atau mungkin calon siswa saya yang dari anak SMP yang mau masuk ke SMK Tunas Jaka Sampurna atau peserta lain yang ada di sini itu biar bisa menghargai gitu. Artinya voice over ini ternyata punya level, dan dia kalau memang kita semakin berlatih dan kita semakin bagus dan profesional, berarti kan penilaian dari pihak klien kepada kita juga pastinya akan lebih tinggi kan gitu ya Kak Eleta ya. Betul sekali benar. Bahkan tadi saya tertarik, hitungannya adalah kata gitu. Betul ya, seperti itu ya. Untuk perhitungan. Iya, ada juga nih. Iya, betul. Ada juga yang hitungnya per kata juga gitu. Karena biasanya kita bingung ya kayak gimana yang harganya ya. Ada juga klien yang langsung nodong kayak misalnya aku ada satu naskah nih 600 kata misalnya gitu. Nah, itu tuh supaya kita nggak bingung untuk ngitungnya, karena dulu aku juga mengalami hal yang sama ya, kayak bingung untuk menghargainya tuh gimana ya, di mana mulainya ya. Tapi aku belajar mulai kayak sharing sama senior-senior yang udah di voice over, terus nyari-nyari link juga. Oh ternyata bisa kok menghargainya dari perkata kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Eleta. Nah, ini kayaknya saya mewakili karena pasti ada juga yang terpikir sama gitu kan. Artinya juga saya mewakili murid saya atau calon murid atau peserta yang lain gitu. Karena ternyata kan ada kesaran yang nantinya memang kita perlu mengasah ya supaya kita memang pada level yang layak untuk dihargai tinggi seperti itu ya Kak Eleta ya. Betul. Iya. Oke. Ada yang nanya satu kata Kak, awal-awal kisaran berapa? Semakin panjang ceritanya ya. Semakin detail apa saya mancingnya ya. Gak bisa dipatokin sih sebenarnya gitu. Jadi
bisa mungkin kamu bisa menghargainya tuh kalau satu kata misalnya di antara 1.000 sampai 5.000 ya misalnya ya. Makanya itu tergantung dari kita tuh punya kapasitas sampai segimana sih gitu. Gitu. Mungkin kalau misalnya untuk pertelon yang mereka udah udah senior banget gitu ya, udah sangat malam buana sana sini, mereka mungkin nggak pakai kata gitu, mungkin mereka udah punya patokan aja satu project harganya dia segini kayak gitu. Dia lihat dari media yang tadi yang aku bilang kayak gitu. Jadi bukan berarti kita patokannya di satu kata kita hargain berapa, tapi kita harus pintar-pintar melihat bahwa di depan kita di kesempatan ini nih aku bisa hargain berapa ya dengan apa yang bisa aku kasih ke mereka kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya Elma Anggara. Oke, waktunya ternyata sangat berjalan terus dan tidak berasa nih ya. Sudah mau jam 12.40 ini. Iya. Oke, Kak Aleta, mungkin yang lain ya sebelum kita tutup. Ya. Ini tadi saya lihat ada kepala sekolahnya sudah sempat join. Mohon maaf tadi. Iya, karena sedang ini 4 bulanan katanya. Jadi sedang kegiatan ya. Dia sedang hamil 4 bulan dan sekarang sudah syukuran jadi tidak bisa join. Tadi sempat join sebentar tadi WA sama saya. Bu join sebentar, saya bilang seru nih. Ya, alhamdulillah ya. Sampai dengan sekarang ini sudah mau jam 4 ya. Jadi dibilang 90 menit lebih ya, karena seru ya Kak Elena ya. Iya, seru banget ya. Mudah-mudahan lah nanti kita akan setting lagi untuk kegiatan webinar berikutnya. Baik para peserta, sebelum di closing, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, kayaknya sih sudah melewati, nanti tanya lagi, mundur lagi ya. Baik, kalau gitu tadi kita awali dengan doa. Sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi ya Kak Elena dan teman-teman ya. Alhamdulillah semua kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar ya. Antusias para peserta membuat Kak Elena semakin bersemangat pastinya sebagai pembicara ya kan. Saya sebagai moderator juga senang banget nih. Ternyata cukup seru gitu. Ya, baik, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kak Leta, terima kasih. Kami dari penyelenggara webinar dari SMK Tunas Jaka Sampurna dan tim mengucapkan terima kasih atas materi yang diberikan. Insya Allah bermanfaat ya dan berkah gitu bagi kita semua. Ya, semoga Kak Leta tambah sukses ya. Kita nanti akan bertemu lagi ya dalam sesi yang lain. Teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi dan antusias yang luar biasa. Ya, ini Miss Windy dari Yayasan Tunas Jaka Sampurna, tim marketing. Terima kasih ya, terima kasih Kak Eleta, terima kasih Miss Yusi dan teman-teman yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Oke, ya, terima kasih. Ya, kita tutup ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat.